Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Malisa dan teman saya ada Deswin, Cornelia Non, Lydia Lukmana, Yosua Franciscus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Deswin, saya akan menjelaskan bagian unsur penghambat dalam hidup beragama. Unsur-unsur penghambat agama dalam menyebabkan stereotip yang dibarengi dengan suasana persaingan yang tajam. Yang dimaksud dengan stereotip adalah penilaian terhadap seseorang yang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Adanya sikap intoleransi terhadap rumah ibadah, kelompok agama minoritas di tengah kelompok agama yang mayoritas, dan adanya sikap fanatisme terhadap agama sehingga memunculkan sikap intoleransi. Maksud dari intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Berikut unsur-unsur penghambat dalam hidup beragama. Yang pertama, fanatisme. Fanatisme merupakan sikap menonjol agama sendiri dengan kecenderungan menghina atau merendahkan agama lain dengan mengurangi hak hidup agama lain. Penyebab dari fanatisme agama antara lain hidup di daerah di mana agama tertentu dominan, pendidikan agama yang sempit, dan defensif yang ingin mencari-cari kejelasan agama lain, rasa bangga yang berlebihan terhadap agama sendiri dengan tidak melihat kekurangan yang ada, dan rasa takut akan kemajuan agama atau ancaman. Unsur penghambat hidup beragama yang kedua itu tahayul. Tahayul adalah kepercayaan terlalu besar terhadap benda atau upacara tertentu agar demikian mendapat bantuan dari Tuhan atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti. Tetapi sebenarnya tidak ada atau tidak sakti. Orang berusaha mencegah pengaruh roh jahat dan dapat bantuan dari roh baik dengan perantaraan seorang dukun atau melalui upacara tertentu seperti upacara kurban persembahan sesaji dan lain-lain. Tahayul dapat merusak iman sejati, sebab di dalam tahayul kita berhubungan dengan bayangan, fantasi, dan khayal yang menguasai jiwa manusia. Contoh tahayul: percaya dengan keramat seperti kubur atau kayu dan seumpamanya. Yang kedua, percaya kepada jin seperti memohon pertolongan daripadanya. Yang ketiga, pemujaan objek-objek tertentu seperti roh nenek moyang dan kubur. Yang keempat, percaya terhadap ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau raja-raja tertentu. Kenalkan, nama saya Lydia Lukmana. Saya akan melanjutkan pembahasan nomor 3, yaitu fatalisme. Fatalisme dari kata dasar fatal adalah sebuah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan atau hidup, di mana seseorang tersebut dianggap sangat putus asa dalam segala hal, sehingga seseorang tersebut merasa sudah dikuasai oleh nasib dan tidak bisa mengubahnya. Jadi, apabila paham seseorang dianggap sangat pasrah dalam segala hal, maka inilah disebut dengan fatalisme. Nasib dikatakan sebagai sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. Sikap fatalisme ini menyebabkan manusia kurang berusaha menanggulangi kesulitan hidup, terlalu sibuk sendiri dengan acara keagamaan dan menantikan penyelesaian dari surga. Contoh fatalisme. 1. Seseorang hidup dalam penderitaan, maka orang tersebut akan beranggapan tidak ada jalan atau cara lain untuk mengubah hidupnya. Yang kedua, jika seseorang sakit, maka orang tersebut akan beranggapan bahwa penyakitnya tidak bisa sembuh, maka dia akan berpasrah. Yang ketiga, jika seseorang miskin, maka orang tersebut akan beranggapan tidak akan ada
cara untuk mengubah kemiskinannya itu. 4. Ateisme. Ateisme berasal dari kata Yunani atheos, depan a berarti tanpa, tidak, berlawanan dengan bukan, sedangkan theos berarti Tuhan. Ateisme adalah pandangan yang menyangkal adanya Tuhan atau tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dan berupa pandangan seperti tiada kebenaran yang mutlak, dan manusia tidak tahu menahu tentang Allah. Ateisme modern terbagi menjadi 4, yaitu ateis filsafat, ateisme skeptis, ateisme semu menolak, dan ateisme praktis. Sikap gereja terhadap ateisme. Sikap gereja terhadap ateisme dalam kesetiaan Allah terhadap manusia. Gereja bahwa pengakuan terhadap Allah sama sekali tidak berlawanan dengan martabat manusia, sebab martabat itu didasarkan pada Allah sendiri dan disempurnakan dalamnya. Sebab Allah pencipta, manusia ditempatkan dalam masyarakat sebagai ciptaan yang berakal budi dan berkehendak bebas. Dengan tulus hati, gereja mengundang kaum ateis untuk mempertimbangkan Injil Kristus dengan hati terbuka. Maka gereja menyelesaikan diskriminasi antara kaum beriman dan kaum tak beriman, yang secara tidak adil diperlakukan oleh beberapa pimpinan negara yang tidak mengakui hak-hak asasi pribadi manusia. Adapun bagi umat beriman, gereja sesungguh-sungguh menghendaki kebebasan yang efektif, supaya diizinkan juga untuk mendirikan keniscayaan Allah di dunia. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.